Nama-nama yang beredar itu salah satunya di situ, Pak. Ada Kelvin, ya, kita sebutlah nama ya. Verdon. Gini lah, kami tuh ya sama Pak Erik itu kita nggak mau over promise. Jadi kita nggak mau lebih dari janji, nggak boleh. Sebelum dia sampai ke Indonesia, menginjakkan kakinya di Indonesia. Sebelum salaman sama Pak Erik. Sebelum sama Pak Erik, kita belum berani mengatakan siapa. Tapi kalau udah selama sama Pak Erik, gitu. Udah hampir pasti ya. Karena kalau udah sama Pak Erik tuh, Menghadap dulu itu tangan Pak Erik tuh ngeri tuh. Tangan Pak Erik tuh serem, gitu kan gitu. Udah selamat, itu langsung biasanya tinggi kemungkinannya, gitu. Jadi ya, karena Pak Erik ini ya biar teman-teman saya kemarin udah diomong sama teman-teman di wartawan. Saya bilang begini, Pak Erik ini setiap pemain yang mau diajak masuk ke Indonesia, Pak Erik ini loh, mereka Zoom diskusi tuh. Kayak kita diskusi gini, baru dia terangin mengenai visi misinya bola Indonesia ke depan bola Indonesia bagaimana. Secara langsung, targetnya apa. Jadi Pak Erik yang langsung sama mereka presentasi. Makanya jangan heran, rata-rata semua mau. Dan kita akan bicara tentang kehebohan ya yang sudah terjadi di pencinta sepak bola Indonesia, para netizen, ketika Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengupload dalam Instagram dia salaman komando dengan kiper kelahiran Mataram atau Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Emil Audero Mulyadi ya. Jadi ketika ini diupload, banyak ya tanggapan yang sudah rumor beredar bahwa ini pasti deal. Here we go. Bahwa kalau sudah ada tanda Pak Erick Thohir salaman dengan siapapun pemain itu pasti jadi. Erick bertemu dengan pemilik Sampdoria ya kemarin, kemudian juga dilanjutkan dengan pertemuan dia ya dengan kiper Emil Audero. Ya ada salaman di sana sehingga ini menimbulkan tanda-tanda bahwa Emil sudah segera dalam proses naturalisasi. Ya, ini merupakan postingan resmi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir soal pertemuannya dengan Emil Audero. Dan ya, dengan dengan jabat tangan dilakukan oleh Pak Erick Thohir sekarang ini, teman-teman, akhirnya memunculkan multitafsir. Ada yang bilang, kan bukan di Indonesia jabat tangannya Bang, masih di luar. Nah, kan ini kan dalam rangka momen lebaran Bang. Jadi banyak hal-hal yang ditafsirkan. Namun secara garis besar teman-teman, bargaining position-nya, statement yang belum lama ini disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Kalau pemain tersebut sudah ketemu saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut. Dan saya pikir lawan Qatar ini bukan berarti Indonesia harus bertahan, enggak juga sih. Dan saya lihat rekam jejak dari Qatar U23 dan saya nonton beberapa cuplikan pertandingan mereka. Sebetulnya ya ini bukan saya ingin menyenangkan kalian ya, sebetulnya permainan mereka gak bagus-bagus amat. Mereka menang lawan Malaysia 1-0 tapi saya lihat permainannya biasa saja. Kemudian saya lupa mereka kalah lawan siapa ya, lawan China atau lawan Uzbekistan tuh, mereka kalah tuh di salah satu uji cobanya. Nah itu juga permainan mereka buruk banget. Jadi saya pikir ya kalau bermain defensif ya sayang juga gitu. Justru ya tuan rumah walaupun bermain di kandang sendiri itu kan adalah keuntungan bagi mereka ya. Tapi jangan salah, beban mereka juga besar. Karena ya tentu supporter mereka ingin mereka menang. Jadi kalau dari segi beban ya sebetulnya Qatar punya beban yang lebih besar daripada Indonesia. Walaupun Indonesia punya target yang sangat tinggi kan, agar bisa lolos sampai ke semifinal dan mendapatkan peringkat ketiga. Tapi dari segi beban menurut saya Qatar yang punya beban. Dan para pemain Indonesia sudah punya pengalaman. Jadi seharusnya nggak perlu khawatir. Dan beberapa pemain ini juga kan sebelumnya bermain di SEA Games kan, yang mendapatkan medali emas kan. Jadi ya seharusnya dari segi mental ya nggak perlu khawatir walaupun bermain di kandang tim lawan dan juga first match itu lawan tim tuan rumah. Jadi ketika situasinya kondusif, ya kita juga sebagai supporter perlu memberikan support 110% teman-teman. Ya gak masalah juga kalau kita mau kritik ya. Itu adalah bagian juga dari evaluasi tentunya dan juga bagian untuk bisa memberikan saran-saran yang positif. Tapi ya kritikan kita perlu juga sesuai dengan fakta dan jangan sampai kita memberikan kritik itu berdasarkan suka atau tidak suka. Dan kita sebagai supporter perlu memberikan support. Jadi banyak yang komen bahkan para pandit menyatakan bahwa kebugaran fisik, stamina pemain timnas Indonesia itu karena berkat dari pelatih timnas Sinteyong. Ini yang mau saya luruskan. Kenapa saya sebut sebagai peran dari pelatih di klub?
bukan semata-mata dari pelatih Sinteyong. Kan begitu. Sementara hiruk pikuk para pandit mengatakan bahwa ini berkat dari pelatih Sinteyong. Yang pertama, soal actual playing time saja, pelatih Sinteyong salah. Jadi soal actual playing time aja, Sinteyong salah. Rataan actual playing time Liga 1-nya. Gitu. Catat ya. Jadi AFC ini merilis ke setiap tim yang pemain-pemain yang menurut mereka perlu diwaspadai. Jadi ada 4 pemain dari timnas Indonesia yang menurut AFC ini perlu diwaspadai sama tim-tim lawan. Jadi dia setiap tim tuh diambil 4 untuk mungkin head to head-nya atau mungkin apanya gue nggak ngerti, tapi ini pemain-pemain ini dianggap berbahaya ketika bermain gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada Hernando Ari. Hernando dianggap dia perlu diwaspadai sama tim lawan karena kemampuannya dan dia memang terbukti memang bagus banget sih Hernando Ari. Terus yang kedua ada Ivar Jenner. Ivar Jenner ini memang dia sangat amat bisa menjalankan perannya di tengah dan mengatur serangan dari timnas Indonesia, dan ya memang orang ini perlu diwaspadai. Gue sepakat juga. Justin Hubner juga ya jelas. Justin Hubner ini pemain yang cukup kuat di lini pertahanan. Dan yang terakhir Marcelino nggak usah dibahas lagi karena dia udah terbaik di antara pemain-pemain yang berada di posisinya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Penggemar sepak bola di tanah air dibuat heboh saat Erick Thohir memposting pertemuan dengan Emil Audero pada akun media sosial Instagram pribadinya @erikthohir. Dalam foto itu tergambar jelas saat keduanya mengumbar senyuman sambil berjabat tangan. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter Milan, tulis Erick Thohir. Lantas apa makna di balik jabat tangan Erick Thohir dan Audero? Ketua Umum PSSI tidak menjelaskan secara rinci tentang pertemuannya dengan Audero. Namun begitu, kiper Inter Milan tersebut memang sudah lama diinginkan Sinteyong. Sinteyong menjelaskan kualitas yang dimiliki Emil Audero setidaknya akan berkontribusi bagi timnas Indonesia. Harapannya adalah ia bisa mendongkrak kualitas skuad Garuda demi tujuan meraih prestasi di kancah internasional. Timnas Indonesia saat ini memang sudah berisikan nama-nama yang dianggap terbaik dan layak. Komposisinya pun berisikan kombinasi antara pemain lokal dan keturunan atau naturalisasi. Tanpa mengecilkan peran pemain lain, kehadiran Audero tentunya juga bakal menambah kualitas skuad timnas Indonesia. Terlebih, posisi penjaga gawang sendiri terbilang sangat penting. Meski demikian, masih ada saja perdebatan tentang pemain naturalisasi dan lokal. Itu bisa dilihat dari kolom komentar Erick Thohir. KLO kiper cukup Indonesia aja pak. JNGN luar semuanya, tulis salah satu pengikut Erick Thohir. Sementara Tommy Deski mengungkap makna di balik jabat tangan Erick Thohir dan Audero. Seorang YouTuber Indonesia yang kerap membuat konten sepak bola itu mengungkapkan apakah ini sebagai pertanda dia bakal segera dinaturalisasi. Langsung keingat statemen Pak Erick Thohir belum lama ini, ya kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut, kurang lebih gitu. Apakah? Mantap, Sinteyong dipuji AFC bahwa timnas Indonesia main ganas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U23 diperkirakan akan menjadi pesaing tangguh di Piala Asia U23 2024. Meskipun sebagai tim debutan di Qatar, ini merupakan penampilan perdana Indonesia di putaran final Piala Asia U23, setelah berhasil melewati kualifikasi dengan mengalahkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Keberadaan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 menjadi sorotan AFC. Di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania, tim Garuda Muda diprediksi akan melaju dengan impresif. Tim debutan Indonesia akan menghadapi pertandingan perdana mereka di Piala Asia AFC U23 setelah pelatih kepala Sinteyong, yang juga menangani tim senior, membimbing mereka melewati kualifikasi yang mengesankan, tulis AFC di situsnya.
Kemenangan atas China Taipei 9-0 dan Turkmenistan 2-0 membawa Indonesia memuncaki grup K dengan cepat, tulis AFC melalui situs resminya. Menurut AFC, kehadiran beberapa pemain kunci timnas Indonesia senior dalam skuad U23 juga menjadi perhatian AFC. Sin akan memiliki tim yang berpengalaman, dengan beberapa pemain yang telah menonjol di tim senior selama kualifikasi Piala Dunia 2026 baru-baru ini, seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand, tulis AFC. Selain pemain yang disebutkan oleh AFC, timnas U23 juga akan didukung oleh Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Struik, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta, yang sering turun untuk tim senior dalam beberapa pertandingan terakhir. Beberapa pemain seperti Arhan Fikri, Adi Satrio, dan Muhammad Ferrari juga telah mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia sebelumnya. Timnas Indonesia U23 mendapatkan sambutan meriah di Qatar jelang tampil di Piala Asia U23 2024. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Timnas Indonesia. Sabtu, 13/4, dalam video yang diunggah terlihat besarnya antusiasme pekerja Indonesia yang berada di Qatar saat menyambut Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Penggawa tim Garuda Muda juga tampak sumringah karena mendapatkan sambutan yang hangat. Anak asuh Sintayong juga bertemu dengan Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hasan. Sambutan yang positif itu sudah dirasakan skuad timnas Indonesia U23 saat tiba di Doha, Qatar. Rabu, 10/4, lalu, mereka disambut meriah puluhan wakil Ultras Garuda Qatar di Hamad International Airport dan juga saat tiba di hotel tempat tim menginap. Timnas Indonesia U23 tiba di Qatar setelah melakukan pemusatan latihan sejak tanggal 1 April di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain melaksanakan TC, Timnas Indonesia U23 menggelar 2 laga uji coba. Timnas Indonesia U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi di laga uji coba pertama dan kemudian menang 1-0 atas Uni Emirat Arab saat laga uji coba kedua. Timnas Indonesia U23 menempati grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Ini grup yang terbilang sulit buat Timnas U23. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana melawan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan, Senin, 15/4, mendatang. Bung Towel kritik kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Nathan dan Sain belum kelihatan. Pengamat sepak bola ternama Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel, mengkritik kualitas beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia, termasuk Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Bung Towel menilai bahwa Nathan dan Sain belum menunjukkan kualitas yang berbeda dibandingkan dengan pemain lokal seperti Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Menurut Bung Towel, tujuan dan prinsip naturalisasi adalah untuk mendapatkan pemain dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain lokal. Kan, prinsip naturalisasi dia harus punya kualitas yang berbeda dengan yang lokal, gitu. Kalau sama ngapain diambil, kan begitu, kata Bung Towel dalam podcast di kanal YouTube Sport 77 Official. Bung Towel memberikan contoh perbandingan kualitas antara Nathan Chuaon dan Pratama Arhan. Menurutnya, Nathan yang bermain di Eropa tidak jauh lebih baik dari Pratama Arhan ketika di pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Makanya, saya kasih catatan kritis. Contoh di bek kiri, mana yang lebih bagus Nathan sama Pratama? Ternyata Pratama yang kasih perbedaan di babak kedua, bukan Nathan, jelas Bung Towel. Hal yang sama juga berlaku untuk Sain Patinama dan Edo Febriansah. Menurut Bung Towel, Sain yang bermain di Liga Belanda tidak jauh lebih baik dari Edo Febriansah yang bermain untuk Persib Bandung. Atau, oke lah, Nathan baru main, belum kelihatan, it's okay. Sain, apakah Edo lebih buruk daripada Sain atau Nathan? Enggak juga, kalau menurut saya, lanjutnya. Bung Towel pun mewanti-wanti terkait penentuan kualitas pemain naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Jadi, harus hati-hati dalam menetapkan kualitas itu. Karena, begitu Anda menetapkan kualitas itu, lalu dia pemain naturalisasi, secara katakanlah otomatis mendapatkan tempat atau starter, kita mengabaikan Edo Febriansah, kita mengabaikan Pratama Arhan, tukasnya.